Kan ada 3 kegiatannya. 1, senam. 2, sarapan. 3, minum tablet tambah darah untuk remaja putri. Jadi kalau semua sel di dalam tubuh mau berfungsi dengan baik, itu mestinya hemoglobinnya itu mesti kadarnya bagus. Kadar bagus tuh di atas 12 ya. Jadi kalau kita kadar hemoglobinnya nggak sampai segitu, sel-sel dalam tubuh kita tuh sebetulnya dia menderita. Dari Studio Mini Promkes, sehatnya di sini, nyamannya di hati. Hai Healthies, dari Studio Mini Promkes, sehatnya di sini, nyamannya di hati. Halo, apa kabar Healthies semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan semangat. Kali ini saya Adi berkesempatan untuk menjadi host di ruang Studio Mini Promkes. Dan tema kita pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan aksi bergizi. Apa itu aksi bergizi? Nanti kita akan diskusi banyak. Dan teman-teman sekalian, ya, hari ini juga saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Maria Endang Sumiwi MPH. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, Bu Dirjen, apa kabar Bu Dirjen? Selamat datang di ruang diskusi Studio Mini Promkes. Ya, terima kasih Mas Adi, baik dan sehat. Yes, itu yang saya memang harapannya kita selalu sehat dan semangat ya Bu ya. Nah, Bu Dirjen, kemarin saya mungkin bercerita sedikit ya Bu ya. Kita kemarin itu ada kegiatan aksi bergizi di 4 sekolah di Kabupaten Bogor. Ada SMA 1, ya, SMP 1, SMA 2, dan SMKN 1. Jadi di SMP, SMA, 4 sekolah itu tergabung dalam kegiatan aksi bergizi. Dan alhamdulillah Pak Menteri juga hadir, dan juga Bu Dirjen juga hadir di acara tersebut. Jadi makanya kita pengen tahu nih Bu, kira-kira apa sih kegiatan tersebut gitu ya. Dan menurut Bu Dirjen, kira-kira apa Bu yang melatar belakangi kegiatan aksi bergizi ini? Ya, makasih Mas Adi. Jadi kita semua ingin Indonesia maju, kan? Kata Pak Jokowi begitu ya. Kemudian yang kedua, untuk Indonesia maju itu kita mesti punya generasi yang sehat. Nah, ternyata setelah kita lihat data-data, generasi yang sehat itu yang apa sih ya? Ternyata status gizi masyarakat kita saat ini masih belum terlalu baik gitu. Kita bisa lihat ya, ternyata kalau dari data-data asupan kalori, asupan protein itu masih kurang adekuat. Kalau dari data anemia, itu kita bisa lihat juga di ibu hamil cukup tinggi 48%, di remaja putri juga cukup tinggi 23%. Nah, jadi kalau kita ingin dapat generasi yang sehat, semua masalah gizi mesti kita atasi. Jadi salah satunya adalah melalui kegiatan yang kemarin. Oh, jadi ini sebenarnya adalah kegiatan yang memang bertujuan untuk bagaimana meningkatkan gizi ya Bu ya. Tadi Bu bilang menyampaikan agar mendapatkan generasi muda yang berkualitas ya. Salah satunya adalah program gizi yang harus kita kuatkan gitu, harus kita dorong. Nah, kami punya tagline nih Bu. Kemarin pas acara aksi bergizi kemarin itu ada tagline-nya, cegah stunting itu penting, aksi bergizi bikin glowing ya. Jadi kita mau tahu juga nih, ini apa sih kok ada hubungan kegiatan aksi bergizi juga dengan ada stunting dan ada glowing. Mungkin Ibu bisa menceritakan nggak Bu, kira-kira apa hubungannya gitu Bu? Ya, dari kegiatannya dulu boleh nggak? Boleh banget, boleh banget. Silakan Bu Dirjen. Kegiatan aksi bergizinya dulu ya. Siap. Kan ada 3 kegiatannya. 1, senam. 2, sarapan. 3, minum tablet tambah darah untuk remaja putri. Oke, jadi ada apa tadi Bu? 1, senam. 2, sarapan. Dan 3, minum tablet tambah darah untuk remaja putri. Minum tablet tambah darah untuk remaja putri. Ya. Sekarang glowingnya dulu ya. Yes, coba nih. Ya. Ini kayaknya anak muda kalau dengerin glowing udah langsung inget-inget ini nih Bu. Apa namanya, remaja apa yang sekarang suka drama. Drakor. Mesti glowing. Harus glowing. Ya, kira-kira gimana Bu? Jadi untuk glowing ini itu kegiatan yang sarapan dan minum tablet tambah darah untuk remaja putri. Oke. Kenapa sih perlu sarapan? Nah, sarapan sebetulnya sarana untuk kita mempelajari, menunya apa ya gitu, pada waktu sarapan bersama.
oh ketika kita lihat menu kita tahu oh ternyata gizi yang seimbang itu misalnya perlu ada protein, karbohidrat, sayur, buah gitu ya, untuk vitamin dan mineralnya. Nah pas kita buka menu sarapan kita belajar ini untuk gizi kita terpenuhi nggak gitu. Terus yang kedua, tablet tambah darah untuk remaja putri itu karena anemia kita masih tinggi. Anemia itu apa sih? Kurang darah ya. Jadi hemoglobinnya rendah padahal dia butuh untuk membawa nutrisi di dalam seluruh sel kita, sel tubuh. Jadi kalau semua sel di dalam tubuh mau berfungsi dengan baik, itu mestinya hemoglobinnya itu mesti kadarnya bagus. Kadar bagus tuh di atas 12 ya. Di atas 12 untuk kadar bagus, oke. Ya. Jadi kalau kita kadar hemoglobinnya nggak sampai segitu, sel-sel dalam tubuh kita tuh sebetulnya dia menderita. Nah, kalau dia menderita, ini ada sel otak, ada yang lain-lain. Nah, itu bentuknya jadi 5L. Ya kan? 5L, oke. Lesu, lelah, letih, lemas. Lemas dan lalai. Ini yang 5L tadi yang gue bilang adalah lawan dari glowing ya. Kita nggak pengen 5L, kita pengennya remaja kita glowing. Saya yakin teman-teman remaja kita Bu pengennya kayaknya glowing deh Bu. Itu kalau kita HB-nya bagus, 5L itu nggak terjadi. Nah, lawan dari 5L itu adalah glowing dengan asupan yang bagus dengan tablet tambah darah untuk remaja putri. Nah, kemarin boleh cerita pengalaman nggak nih? Boleh banget. Boleh, ya? Pengalaman apa nih Bu? Pengalaman waktu ke Cibinong. Ya, boleh banget Bu, boleh banget. Silakan. Kita lihat kan ada pemeriksaan HB untuk remaja putri. Iya. Nah, kok remaja putri ini HB-nya di bawah 12 ya? Kenapa nih? Kita tanyakan kalau sehari makannya berapa kali? Ternyata jawabannya saya nggak suka makan Bu. Makannya ya kalau mau aja paling 2 hari makannya 1 kali. Itu dia nggak makan bagus. Jadi tadi kita biasakan sarapan, tapi sarapan ini bukan berarti cuma sarapan doang. Jadi nanti bisa teratur makannya, isinya bagus supaya kita terutama hemoglobinnya kita dapat yang adekuat ya. Nah Ibu sedikit aja Bu, kalau protein kira-kira apa sih Bu protein yang direkomendasikan Bu? Protein sebisa mungkin ya, karena ini untuk bikin hemoglobin itu butuh beberapa macam zat gitu. Jadi ada yang ada di protein hewani, ada yang ada di protein nabati, kemudian ada juga butuh mineral. Jadi makanya kalau kita makan tuh mesti komplit. Oke, jadi artinya harus komplit dalam satu menu ya Bu ya. Jadi makanya teman-teman sekalian tadi Ibu bilang ada 2 ya Bu yang memang ternyata itu yang kaitannya dengan glowing nih. Saya karena sesuai banget nih tema kita hari ini adalah aksi bergizi bikin glowing ya. Jadi tadi Ibu bilang ada sarapan ya Bu ya, yang tentu yang tadi syarat dengan menu-menu sehat ya, mengandung protein, mengandung mineral, dan jangan lupa juga minum tablet tambah darah ya Bu ya. Tapi Ibu tadi kasih informasi bagi remaja putri. Yang putra gimana dong Bu kalau mereka pengen glowing? Kalau pengen glowing ini nggak hanya remaja putra hanya ya. Remaja. Untuk semua remaja putra dan putri juga. Putra dan putri juga ya, kita kan ada satu lagi yaitu senam. Iya. Senam bersama. Yes, benar. Nah, ternyata kita juga selain masalah tadi itu masalah undernutrition, nutrisi yang nggak adekuat. Ternyata kita ada masalah obesity juga. Obesity udah mulai banyak di remaja. Nah, kalau obesity nanti resikonya adalah penyakit-penyakit ketika sudah mulai lebih dewasa atau usia lebih lanjut, itu penyakit kronis. Seperti diabetes, hipertensi. Nah, itu kalau obesitas kita nggak kontrol, kita akan dapat masalah kesehatan selanjutnya. Jadi, selain tadi ya, makan yang bagus itu nggak hanya untuk remaja putri, juga untuk remaja putra. Kemudian senam bersama juga untuk remaja putri dan remaja putra. Jadi, ini bukan hanya efek sesaat saat dia sekolah di SMP atau SMA, tapi kita pengennya ini menjadi perilaku hidup sehat yang dibawa terus sampai nanti menjadi orang tua gitu. Luar biasa ya Bu ya. Jadi memang 3 itu kalau saya tadi boleh recall ya Bu ya. Yang pertama adalah sarapan ya, sarapan bersama.
Yang kedua adalah ada aktivitasnya Bu ya, senam gitu ya, aktivitas fisik. Yang ketiga adalah tablet tambah darah, minum tablet tambah darah itu seminggu sekali katanya ya Bu ya. Ini sangat penting ya Bu ya. Kaitannya dengan bagaimana mewujudkan generasi muda yang berkualitas ya. Anak-anak tuh ingin cerdas gitu ya. Terus ingin pinter gitu Bu, terus ingin jadi seseorang yang hebat gitu, yang menjadi dokter dan lain sebagainya. Kira-kira Kika ada hubungannya nggak sih Bu kegiatan ini dengan mungkin kecerdasan dan lain sebagainya Bu? Ada hubungan jangka pendek. Jangka pendek. Ada hubungan jangka panjang. Jangka panjang. Yang hubungan jangka pendek dulu ya. Siap. Dia kan tadi 5L kan. Jadi sebetulnya dia akan hasil dari kegiatan ini nanti berguna untuk anaknya sendiri. Jadi anaknya tadi kan saya katakan ya, setiap sel tubuh kita itu butuh oksigen, butuh nutrisi untuk bekerja. Ya. Nah, kalau HB-nya rendah, nggak ada yang membawa itu ke sel-sel. Jadi kalau dia mestinya hari itu belajar di sekolah, melakukan kegiatan-kegiatan, nah sel-sel tubuhnya nggak bisa berfungsi dengan adekuat ya, gitu, sehingga nggak akan maksimal gitu. Jadi kalau kita mau performance tubuh kita yang maksimal, mau performance otak kita, mau performance tubuh fisik ya, itu mesti cukup nih kebutuhan sel-sel kita. Nah kebutuhannya itu dicukupi tadi oleh hemoglobin, itu dibawa dia sama sel darah merah tuh. Jadi dia tugasnya bawa nutrisi, bawa oksigen. Nah begitu dia nggak cukup jumlahnya, ya nggak dapat sel-selnya. Padahal dia harusnya belajar setiap hari. Sekarang kan udah mulai PTM, ya kan? Udah mulai tatap muka ya Bu ya. Jadi mesti konsentrasi, mesti terus kegiatan yang lain, mesti cukup tenaganya untuk sampai jam berapa sekolahnya. Nah itu butuh prima ya, butuh tubuh yang prima. Jadi mesti gizinya mesti tercukupi. Jangka pendek udah, jangka panjang sekarang. Nanti kalau jadi orang tua. Ya agak lama ya, tapi kita mau bentuk kebiasaannya dari sekarang gitu. Karena pada saat remaja itu, pada saat kita mempelajari hal-hal dan menyesuaikan diri ya, dengan perilaku kita membiasakan diri. Nah ini kan seminggu sekali kita makan, senam, dan dapat tablet tambah darah. Ternyata di tempat-tempat yang sudah melakukan ini, itu tuh perilaku dari remaja makin baik. Mereka makin senang olahraga. Nggak hanya pada saat seminggu sekali senam ya, tapi mereka lebih banyak jogging, jalan kaki. Jadi lebih suka juga melakukan aktivitas fisik. Jadi ini sekolah-sekolah yang melakukan kegiatan ini seminggu sekali, anak-anaknya tuh lebih aktif. Bukan cuma di sekolah, tapi juga kebiasaan mereka. Lalu juga lebih ngerti, oh ternyata makanan yang ini nih nggak bergizi nih, yang snack-snack yang banyak gulanya, banyak garamnya gitu ya. Boba ya Bu? Jadi ngerti, oh ini nggak bergizi, yang bergizi tuh ini. Tubuh saya tuh sebetulnya butuh ini loh, nggak butuh yang itu. Dan yang itu lebih merugikan buat tubuh. Sekolah-sekolah yang melakukan itu, anak-anaknya lebih ngerti tentang gizi yang dibutuhkan. Nah, jadi nanti dengan perilaku yang terbentuk, ini jangka panjang ya. Jangka panjang kan kita stunting masih tinggi, masih 24,4%. Jadi 1 dari 4 anak kita tuh stunting. Nah Pak Jokowi kan pengen turunkan jadi 14%, Pak Menkes malah maunya 10% gitu. Nah untuk itu dimulai dari kebiasaan yang baik sekarang. Nanti kalau jadi orang tua misalnya remaja putri, nantinya jadi ibu. Kalau dia terbiasa dengan asupan yang kurang baik, maka dia sebelum jadi ibu selalu anemi, ketika jadi ibu juga anemi. Nah nanti nggak bagus untuk anaknya. Juga nggak terbiasa dengan harus mikirin, oh makanan saya harusnya segini jumlahnya, lalu macam-macamnya apa. Nah kita pengen masyarakat lebih aware ya dengan yang dia makan dan juga untuk mencukupi gizinya. Jadi di jangka panjang itu akan baik untuk generasi kita berikutnya. Baik. Iya, wow, ternyata luar biasa healthy sekalian ya tadi, jangka pendek, jangka panjang ya Bu ya. Jadi Bu Dirjen tadi menyampaikan jangka panjang lebih berupa investasi ya Bu ya. Jadi mereka adik-adik kita nih healthy ya, adik-adik yang di sekolah gitu ya, mereka punya perilaku yang baik gitu ya, mereka tahu mana yang baik, mana yang enggak buat mereka, buat kesehatannya, dan tentu ini akan menjadi investasi bagi adik-adik ya, healthy sekalian ya, ketika nanti
tentu mempunyai masa depan yang lebih baik ya, mempunyai tadi yang Ibu sampaikan di awal, jadi generasi yang maju yang berkualitas ya Bu ya. Yang glowing. Aduh, yang glowing teman-teman sekalian, Healthies. Jadi, saya yakin banget Bu sekarang Healthies. Oh ternyata aksi bergizi bisa bikin glowing ya Bu ya. Mudah-mudahan ini bisa ditonton banyak nih Bu sama Healthies teman-teman kita sekarang, adik-adik kita Ibu ya yang masih sekolah di SMP, SMA untuk juga turut mensukseskan aksi bergizi di sekolah ya Bu ya. Dan tadi Bu Dirjen juga bilang untuk terutama yang senam ya Bu ya, itu tidak hanya di sekolah. Ternyata anak-anak sekarang makin banyak yang melakukan ini juga di luar sekolah ya Bu ya. Memang sekarang trennya sih seperti itu sih Bu. Alhamdulillah itu sudah semakin baik ya. Banyak yang jogging, banyak yang naik sepeda dan tentu ini saya pikir kita ke arah yang sangat ini ya Bu, positif ya Bu ya. Tentu tadi Bu Dirjen sudah menceritakan tentang latar belakangnya, ini kenapa penting ya Bu, dan ternyata sangat penting Healthy sekalian. Terus juga kegiatannya ternyata juga nggak sulit ya Bu ya. Hanya 3 kegiatan inti ya, baik itu sarapan, baik itu senam atau aktivitas fisik. Yang ketiga ada minum TTD bagi remaja putri, tablet tambah darah bagi remaja putri. Kira-kira harapannya apa sih Bu untuk kegiatan ini ya? Harapannya 1, semua sekolah melakukan kegiatan aksi bergizi sampai kita dapat status nutrisi yang baik yang kita inginkan. Nah ini tadi Mas Adi bilang nggak susah kok gitu bikin kegiatan ini, karena sebetulnya senam seminggu sekali itu udah ada. Betul banget. Kemudian sarapan, nah sarapan ini masih bervariasi nih, karena kalau dari surveinya tuh ternyata anak-anak kita tuh makan kebanyakan cuma 2 kali, nggak sarapan. Jadi sarapan sebetulnya juga nggak terlalu susah, karena ini tinggal sarapan bersama, bawa sarapannya pada saat hari senam. Hari gitu. H-nya ya Bu ya. Nah TTD kan sudah disediakan di puskesmas, jadi juga nggak terlalu susah. Jadi kami berharap semua sekolah melakukan tadi, karena benefitnya banyak sekali, mengorganisasikannya nggak susah, hanya bersamaan aja dengan hari senam seminggu sekali. Nah, kemudian juga nanti kalau ada pimpinan daerah nih yang lihat nih ya, gitu, suka jalan dong, lihatin kegiatannya. Oh, di sekolah ini aksi bergizi, coba tanyain ke puskesmas, jalan gak nih aksi bergizi gitu. Terus nanti dikunjungi supaya semangat, karena kan ini harus seminggu sekali. Jadi supaya sekolah-sekolah juga melaksanakan ini dengan semangat, sampai kita dapat status nutrisi kita yang meningkat dengan baik untuk generasi kita berikutnya. Wow, teman-teman sekalian, harapannya luar biasa ya Bu ya. Tadi saya merecall 1 sekolah nih Bu ya. Artinya semua sekolah ya Bu ya, harapannya bisa mengikuti aksi bergizi ini. Teman-teman sekalian, saya yakin yang melihat ini ya, terutama ya tidak hanya dari sektor kesehatan ya Bu ya, mungkin ada juga sektor pendidikan juga, dan juga sektor lainnya, bagaimana caranya untuk sekolah ya Bu ya. Sekolah, ayo kita ajak semua sekolah SMP dan SMA ya Bu Dirjen ya. Untuk ada mengikuti. satu lagi. Apa tuh Bu? Nah ini kan karena kita pengen bikin glowing, kita pengen anak-anak juga merasa seru gitu. Nah nanti kalau sekolah-sekolah berpartner dengan swasta, nah swasta juga bisa nih bikin seru acaranya. Karena kan ini acaranya remaja ya, SMP SMA. Bisa juga klub-klub hobi, misalnya pada waktu senam bersama itu kan nggak harus senam ya, yang penting aktivitas fisik, jadi bisa divariasikan. Misalnya ini ada klub hobi apa yang untuk aktivitas fisik, bisa juga gitu dengan kerjasama dengan sekolah atau mendukung sekolah, supaya kegiatannya itu bervariasi tapi masih dengan inti yang sama ya, tapi lebih menyenangkan untuk anak-anak. Aduh, itu kata-kata yang saya pikir penting ya Bu ya. Pertama harus yang seru ya Bu ya, karena seru ya harus seru Bu, karena ini balik lagi ya teman-teman Healthies kan, kalau nggak seru gitu ya takutnya nggak rame gitu Bu. Terus yang kedua harus simple ya Bu ya. Ini juga kaidah simpelnya dapat ya Bu ya, karena cuma 3 kegiatan aja sebenarnya, dan sebenarnya tadi Bu Dirjen terakhir menyampaikan boleh juga kolaborasi dengan apakah itu swasta ya Bu, apakah itu mungkin dari organisasi lain yang bisa juga berkontribusi ya. Jadi kemarin Bu Dirjen kami itu juga di salah satu sekolah yang kami datangi Bu, itu luar biasa loh, mereka integrasi dengan acara musik gitu Bu. Jadi ya itulah, mereka seneng banget sebenarnya ngikutin acara-acara seperti ini, dan tentu saya yakin juga harapannya Bu Dirjen ya, ini sangat mungkin mudah-mudahan bisa direalisasikan ya Bu ya. Mudah-mudahan nih teman-teman Healthies, dan yang tadi saya catat juga di klub kepala daerah ya, kepala daerah nih
Ayo teman-teman sekalian ya, Healthies yang teman-teman dari pemerintah daerah, kita ajak juga para pimpinan daerahnya untuk sama-sama mensukseskan acara aksi bergizi di sekolahnya wilayah masing-masing. Jadi saya pikir nggak susah banget ya Bu ya, itu malah gampang banget, tinggal datang dukung sekolah dan tentu akan banyak sekali sekolah-sekolah lain yang juga bisa mengikuti ya Bu Dirjen ya. Dan yang terakhir Bu Dirjen, kira-kira nih Bu untuk closing statement buat anak-anak, kan udah tahu nih tadi nih harapannya kita ya. Kita sebetulnya ingin ini buat anak-anak. Jadi anak-anak nanti bisa hidup lebih sehat, kemudian juga bisa berperformance itu apa ya? Berprestasi. Nah, berprestasi di sekolah ataupun untuk hobi-hobinya ya. Jadi juga supaya anak-anak juga mulai berpikir tentang makanan yang masuk ke tubuhnya gitu. Mana sih yang bagus buat saya, mana sih gitu. Jadi mungkin terakhir harapan kita semua adalah untuk anak-anak supaya nanti status gizinya terpenuhi. Terima kasih banyak Bu Dirjen yang sudah sharing ya Bu ya terkait dengan aksi bergizi di sekolah, dan tentu tadi teman-teman sekalian, healthy sekalian ya, banyak harapan beliau ya yang mungkin mudah-mudahan bisa sama-sama kita dorong, sama-sama kita realisasikan ya untuk kegiatan aksi bergizi ini. Dan yang tadi saya cuma highlight ya teman-teman sekalian, ini cegah stunting itu penting ya Bu ya, dan aksi bergizi bikin glowing ini bukan hanya slogan, tapi teman-teman ini benar-benar bisa kita wujudkan bareng-bareng gitu ya. Jadi tadi Bu Dirjen menyampaikan aksi ini simple banget gitu ya, cukup tiga kegiatan aja ya Bu ya. Itu saya sebutin lagi biar kita nggak lupa nih teman-teman sekalian, healthy sekalian. Satu adalah sarapan bareng-bareng gitu ya sarapannya. Yang kedua adalah senam bersama atau aktif fisik, silakan, atau hobi-hobi juga boleh ya Bu tadi ya. Yang ketiga adalah kaitannya dengan minum tablet tambah darah bagi remaja putri setiap minggunya. Very simple ya Bu ya. Hobi yang berkaitan dengan exercise. Physical exercise. Aktivitas fisik. Yes, banyak sekali saya yakin teman-teman sekalian. Harapan kita bersama saya pikir agar anak-anak Indonesia bisa menjadi anak yang sehat, anak yang generasi berkualitas, berprestasi ya Bu ya, dan tentu bisa bersaing di kancah-kancah global ya Bu ya. Oke Healthies, cukup sekian sharing informasi kali ini. Jangan lupa simak terus podcast Studio Mini Promkes di Spotify dan YouTube. Follow juga akun Instagram kita di @dit.promkes. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan dan disiplin pakai masker. Jadi pakai masker harus tetap ya Healthies. Rajin cuci tangan pakai sabun, hand sanitizer ya. Menjaga jarak, hindari kerumunan karena COVID-19 itu masih ada. Ya, sampai ketemu lagi healthy sekalian di episode selanjutnya. Tetap di Studio Mini Promkes. Sehatnya di sini, nyamannya di hati. Cegah stunting itu penting. Aksi bergizi bikin glowing. Yeay. Dari Studio Mini Promkes, sehatnya di sini, nyamannya di hati.